Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim walladzi syara lana siyama fi sahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin musliman, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada saat ini kita sudah masuk liku 10 yang kedua dari bulan Ramadan yang kita lewati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi Ramadan itu menjadi 3 penggal atau 3 bahagian. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 atau 9 yang ketiga. 10 pertama berbeda dengan 10 yang kedua, dan tentu juga berbeda dengan 10 yang terakhir atau sepertiga terakhir. Perbedaannya itu dilihat dari titik tekan, baik itu kesiapan umat Islam di dalam menyelenggarakan Ramadan maupun reward atau ganjaran yang disediakan oleh Allah atas amal yang dilakukan oleh umat Islam itu. Intinya adalah bahwa makin ke belakang atau makin ke 10 yang ketiga, itu ganjaran dan rewardnya makin hebat. Ganjaran dan rewardnya makin tinggi. Oleh karena reward ganjaran pahalanya makin tinggi, maka pada sepertiga yang terakhir itu menjadi rintangan dan tantangannya makin banyak. Maka orang-orang yang mampu melalui rintangan dan tantangan itu tentu sangatlah wajar mendapat hadiah atau mendapat ganjaran balasan yang berlipat ganda pula. Kalau kita coba untuk melihat real di lapangan atau kenyataannya yang kita hadapi, di mana-mana hampir mirip. 10 yang pertama itu pesertanya sangat ramai. Sangat ramai. Tapi beda dengan 10 yang kedua, sudah agak mulai berkurang. Apalagi kalau sudah masuk sepertiga yang terakhir, itu finalis sekali. Yang kuat-kuat imannya, yang mantap-mantap keinginan beribadahnya. Dalam hal apakah? Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, adalah dalam hal untuk mencapai suatu titik yang di dalam surat Al-Baqarah ayat tentang puasa itu dinyatakan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan yang bertakwa. Apabila predikat takwa itu telah dapat kita amban atau halal untuk kita sandang, maka pada saat itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Hadirin yang berbahagia, manusia dengan makhluk lain sangatlah berbeda.
Manusia dibekali oleh Allah dengan akal, dengan nafsu, dan dengan rasa. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada akal, ada nafsu, kemudian ada hati, ada rasa. Ketiga-tiga itunya penting di dalam hidup, dan keseimbangan di dalam mempergunakan ketiga itulah terjadi keistimewaan di dalam kehidupan manusia. Akal, nafsu, dan rasa itu senantiasa berkembang untuk menjaga keselarasan kehidupan manusia. Adapun makhluk lain selain manusia tidak pernah dibekali dengan itu. Hanya dibekali yang disebut dengan insting. Jadi dalam kajian ilmu biologi itu disebut Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat di dalam kehidupan binatang itu tidak pernah terjadi perubahan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Kita ambil satu contoh, sapi umpamanya. Itu perkembangan dalam kehidupan sapi itu tidak pernah ada. Jadi mulai dari nenek moyang sapi sampai hari ini, bahkan insya Allah sampai habis, yang sapi kok itu kayak itu sih, bahasanya itu sih, cara makannya itu sih, cara bergaulnya juga seperti itu. Tidak pernah terjadi perubahan dalam kehidupan sapi tadi. Tapi contoh satu lagi umpamanya dalam dunia burung. Saya di waktu masih kecil-kecil dulu, salah satu profesi yang digeluti adalah memotong rumput, membiak rumput itu antara anak. Nah, di kebun itu jumpa sama sarang balap. Nah, ternyata sarang balap itu terdiri dari urat-urat. Kapatangku ada kawan yang pun basuh sarang balap, belum terjadi perubahan. Bantu itu sih. Nah, dalam kehidupan binatang terjadi yang seperti itu, namanya stagnasi. Itu kayak itu saya. Itu yang disebut dengan bahasa lain dalam kajian ilmu dengan insting. Tidak pernah ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Itu kayak itu saya. Baik itu masalah makan, maupun itu masalah sosialitasnya, pergaulannya, maupun dalam perkembangan perketurunan, tetap itu kayak itu saja. Sehingga kalau kita pergi ke Padang, kemudian kita nyampe Dair Mancur, di sana ada sejumlah makhluk, teman-teman kita, namanya Barua. Namanya Barua. Tetap hidupnya tetap seperti itu, tidak pernah ada perubahan sama sekali. Itu kayak itu saya. Di antaranya ada di dalam dunia baru itu musim kawin. Musim kawin. Ketika musim kawinnya itu belum datang, yang bejantan tidak berselera kepada betina, yang betina juga tidak butuh pada bejantan. Walaupun bisa kandang bananya, tetap tidak ada butuh dah. Kalau masanya belum sampai, waktunya belum tiba. Sehingga ada nanti namanya musim beranak. Nah, seperti itu. Nah, dalam kehidupan manusia tidak seperti itu. Jadi kalau binatang itu diatur kehidupannya oleh Sang Pencipta dengan insting, dengan cara yang tidak pernah berubah dari hari ke hari. Sehingga murah mengaturnya. Nah, dalam kehidupan manusia tidak seperti itu. Dalam sisi apa saja terjadi perubahan dan perkembangan. Kita coba lihat dulu sebentar umpamanya di dalam transportasi. Terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Tahun 1926 itu kalau kita baca buku Hamka Pasang, itu dari Indonesia ke Jeddah Mekah 1,5 tahun. Itu pulang balik 1,5 tahun. Itu di transportasi. Nah, hari ini kita bandingkan sampai puluh hari pulang balik. Terjadi perubahan. Dulu saking lamanya dari Indonesia ke Makkah, dalam buku Hamka wa Bajo, bahkan terjadi di atas kapal itu pernikahan sampai kawin bagi di kapal. Nah, kenapa terjadi nikah di atas kapal? Judulnya katanya lama mana? Terjadi pernikahan karena begitu lama. Nah, manusia tidak puas dengan apa yang sudah ia temui, dengan apa yang sudah dia peroleh, terus berusaha. Utak manusia itu putang. Nah, kini naya wak dibim
8,5 jam lah mendarat di Jeddah. Kalau kita lihat perkembangan, ada hari ini Jerman sedang merakit pesawat, mungkin dalam waktu dekat akan diluncurkan khusus untuk membawa jamaah haji. Katanya 2024 ini akan beroperasi. Kita sama-sama lihatlah, kalau tidak 2030 terakhir paling lambat. Tahu enggak Ibu? Itu dari Indonesia, dari BIM atau dari Indonesia ke Jeddah tidak ada 8,5 jam, sampai jam. Nah, coba bayangkan. Jadi kalau nanti dari sini, dari Padang, dari Indonesia ke Jeddah sampai jam, itu akan muncul sebagaimana yang dihayalkan oleh orang-orang kita, itu pai minum ke Makkah. Jadi kalau kita kaum laki-laki nanti, mari kita bareng Jumat di Mekah. Sama-sama kita Mekah pergi Jumat, magarinya di Baitur Rahman ke Surah balik. Bisa. Kalau masa itu sudah datang nanti. Itu kehidupan manusia, awak selidiki di transportasi saja. Begitu juga di dunia komunikasi informasi juga terjadi hal yang seperti itu. Begitu lancar dan begitu canggih, begitu capek pada saat ini. Hari ini dunia itulah terasa sangat ketek. Sangat ketek. Bahkan kita genggam dunia itu kamapai. Pada saat kita ingin ketemu, setiap saat bisa kita lakukan. Wah, ingin basuh ojo bidin, tinggal patiak saja Android basuh ojo bidin. Nah, dulu mungkin bisanya ingin ketemu ajo iwajo Pariaman misalnya. Nah, kini Presiden Amerika ketika kita ingin ketemu tinggal patiak basuh. Begitu dekat dan begitu gampangnya hari ini di dunia informasi komunikasi. Anak terjadi di belahan dunia sana, terjadi gini. Beberapa hari yang lalu, kamu sedang lewat di pasar, ada yang nelpon. Isi teleponnya cuman sedikit saja. Apa itu? Ustaz tanya, cik, apa tuh? Boleh enggak berzakat kanon muslim? Saya jawab, boleh, enggak ada salahnya. Kan orang miskin. Jadikan zakatmu itu sebagai penarik dan perayunya. Mungkin dengan kamu zakati dia akan bersyahadat. Di mana Pak Bos? Ambo menyangkut ini mana telepon di pasar Rawah. Rupanya dari mana telepon Bu? Dari Australia. Dari Australia. Abaral kada ke dunia ini. Kalau Pak Kemal menelepon di situ telah ke. Oh dari Australia. Dari Canberra cuma telepon Ambo. Urang awak Padang Panjang. Dia kenal, dia dah ke, ini telepon. Boleh enggak? Karena tetangganya ada non muslim. Boleh. Ayolah dah ke dunia ini. Dari Australia orang menelepon, ditanya seketik saja. Bukan masalah bagaimana politik Indonesia hari ini. Bah, boleh zakat fitrah kan non muslim, itu cuma ditanya. Jadi artinya apa? Terjadi perubahan yang bukan main dalam kehidupan manusia. Begitu juga di bidang pertanian. Woi, bukan main. Yang secara kasarnya dulu padi 6 bulan. Cuma 2 kali setahun. Kini 3 bulan. Bisa dipotong 2. Lebih sampai kali setahun. Anak-anak kita kini di ITB sedang menjalankan di laboratorium pertaniannya, bekerja keras untuk lebih memantapkan hasil, karena mereka sudah menciptakan padi yang umurnya bukan 3 bulan, 75 hari. Sudah bisa hidup, sudah bisa panen, cuman hasilnya belum itu maksimal. Acolah nanti kalau sempat itu dioperasikan, barangkali lah hasil bare di Solo tuh. Itu di bidang pertanian. Capek. Ada yang selalu viral di mana-mana, jagung manis itu dari Thailand itu. Itu sebuah tanaman yang berjenis jagung yang sudah diubah secara genetik. Akibatnya jagung itu hanya bisa ditanam untuk 1 kali. Ada teman-teman kita nyobali beberapa tungku, kemudian nyobibitkan tumbuh tapi nggak berbuah. Jadi bisa diolah seperti itu oleh kemajuan otak manusia. Peternakan juga demikian Bapak dan Ibu sekalian. Peternakan juga demikian. Kini ayam mana teh dari talur, berapa hari bisa kita goreng jadi ayam goreng? Kurang 20 hari sudah bisa wak goreng. Mungkin nanti Ibu akan ada ayam menate hari Selasa, Jumat dia goreng, mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, itu kehidupan manusia. Kenapa manusia begitu? Karena manusia sudah ditakdirkan seperti itu.
Saya masih ingat betapa Masjid Baitur Rahman Bukit Surungan ada kolam di depan. Kemudian masjidnya di bawah penuh dengan kayu. Pak Muslim tinggal di sini dulu, teman saya almarhum. Belum ada tingkat 2 seperti ini, masih biasa-biasa saja. Nah, hari ini sudah seperti ini. Dan saya yakin untuk berapa puluh tahun yang akan datang, mungkin 3 tingkat, atau mungkin ada lantai 5 segala macam. Bisa saja, mungkin awak nak dongke itu lah. Terjadi perubahan dalam kehidupan itu. Nah, orang-orang yang arif menyikapi perubahan ini, dia akan lahir sebagai pemenang di dalam kehidupan. Makanya life is competition. Hidup itu adalah kompetisi. Yang cepat, yang tanggap, yang agresif, aktif akan lahir sebagai pemenang. Nah, nele mengango saya enggak golakam. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan Ramadan ini apa? Ramadan adalah stabilizer. Ramadan adalah alat normalisasi. Kalau tidak ada normalisasi, itu berbahaya. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang paling dahsyat. Yang paling dahsyat. Maka kedatangan Ramadan itu adalah sebagai untuk menormalisasi agar kemanusiaan tetap bisa bertahan. Saya ingin juga menyampaikan dalam kesempatan ini, kalau kita pergi kemana-mana di Sumatera Barat, mungkin di Indonesia, kita akan ketemu dengan sup. Ada sup pasep, sup buntut. Tapi kalau kita jalan-jalan ke New York, itu akan kita temui kedai sup orang. Ibu kok nambah sup situ, sup orang. Jadi lama saya makan orang. Memang betul-betul sup orang, bukan hanya ya seperti kata kiasan manusia makan besi, manusia makan batu, itu kan kiasan. Tidak, kok cuma orang itu disup. Orang itu disembelih kemudian ya diolah seperti mengolah kambing ataupun sapi, lalu dibuat sup. Begitu manusia. Satu. Yang kedua, kalau di Sumatera Barat atau Indonesia, kita bertemu dengan bank konvensional, bank syariah. Nah, kalau di Eropa sana kita akan ketemu bank sperma. Di Inggris ada bank sperma. Lo makasihnya bank sperma ya. Itulah kemodernan tanpa batas. Sepasang suami istri yang ingin punya anak macam-macam bentuk, bersepakat suami istri itu kalau dapat anak paling tua kau bentuk orang Jepang, maka dibalilah sperma orang Jepang. Lah iyalah orang Jepang. Anak-anak kedua sepakat belum bentuk orang Belanda, balilah sperma orang Belanda. 5 anaknya nak ketik sekali sama jadinya. Kau bagus Pak, yang nak ketik tu nanda menyuntanya jadi. Coba bayangkan kemajuan yang diperoleh oleh manusia dengan satu kalimat tanpa batas, apa jadinya? Sebenarnya Bapak dan Ibu hadirin, ada istilahnya dalam kajian keilmuan yang tenaga pengajar saya yakin cepat nangkap, namanya essential capital, sifat asli manusia. Apa itu sifat asli manusia? Manusia itu siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Pertama, dia ingin cepat. Sifat manusia itu apa saja, ingin serba instan. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Bukan dibalik. Kalau bisa diperlalai, kenapa harus dipercepat? Bukan begitu. Jadi awak sadonya, sifat asli awak ingin cepat. Kedua, ingin banyak. Yang mengalih itu menjual, ingin mahal, nama Bali ingin murah. Itu sifat asli manusia. Jangankan hal yang besar-besar, hal kecil saja seperti ibu. Untung saja tiang kita cukup banyak. Ke tempat lain tiang ini subel perpecahan itu. Begitu, bicara bui tempat bersandar. Awak bersandar hanya duduk aja. Seperti bapak-bapak duduk kan ada dinding. Kalau dindingnya 2 meter lagi pasti mundur lagi. Jadi manusia siapapun, kalau ada manusia yang tidak seperti itu sifatnya, berarti itu sudah rusak, perlu dibawa ke rumah sakit. Sifat asli ini membuat manusia tidak selamanya selamat.
Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Contoh, ayam bisa 18 hari kalau dari talua lah bisa gadang digoreng. Sebenarnya Bapak dan Ibu, manusia juga bisa dibituan. Anak baru lahir itu 3 bulan lebih bisa main bola, bisa. Tapi ada aturan yang tidak membolehkan. Aturan yang tidak membolehkan. Saya masih ingat, mungkin kalau kita yang sudah agak berumur-umur ini, Pak Saf, Pak Zul, Pak Amal, ada Menteri Perhubungan kita, namanya Rusmin Nurjadin. Tahun berapa itu? Itu adalah seorang dokter, orang Indonesia pertama yang berhasil menukar jantung manusia dengan jantung babi. Jadi jantung manusia bisa tukar dengan babi, karena struktur metabolisme tubuh babi mirip manusia. Akhirnya hari ini terbuka satu rahasia lagi, kenapa Islam mengharamkan makan babi. Bukan karena cacing pita sebenarnya, itu iya juga, tapi bukan hanya semata oleh karena itu. Karena kalau alasannya hanya karena cacing pita, dengan kemodernan hari ini, itu cacing pita sudah bisa habis, sudah bisa terbuang cacing pita itu. Apakah daging babi bisa dikonsumsi? Masih belum bisa. Nah, ternyata rahasia yang sesungguhnya adalah kalau manusia makan babi, pada akhirnya manusia akan menjadi kanibal. Dia akan makan daging temannya sendiri. Karena daging babi strukturnya sama persis dengan daging manusia. Kalau kerbau, sapi, kambing punya kulit, babi nggak punya kulit. Di bawah jangkik itu daging sekali, sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, jantungnya, limfonya, ususnya persis dan mirip manusia. Struktur dagingnya mirip manusia. Kalau manusia doyan mengkonsumsi babi terus menerus, akhirnya anaknya udah biar, kakaknya udah biar, amaknya lah tua, udah biar, saya pada hilang. Itu jadinya. Satu, yang kedua, di dalam tubuh kita ini ada satu sel, namanya bahasa kita sel pembawa sifat. Dari unsur apa sel itu paling banyak terbangun atau tercipta, maka kecenderungan orientasi sifatnya akan lari ke situ. Nah, di dalam kehidupan, kalau kita baca buku yang dikarang oleh Ibnu Khaldun, binatang yang paling jelek itu sampai hari ini tetap jatuh pilihannya kepada babi. Bentuknya jelek, makannya jelek, cara bergaulnya jelek. Tapi kalau zebra itu cantik, kalau kuda itu cantik, kalau harimau itu cantik. Makanya harimau bentuknya seragam, makannya seragam. Zebra makannya seragam. Zebra nggak pernah makan daging, rumput saja, sehingga tubuhnya bagus. Tapi kalau babi makan apa dia? Apa saja makan. Bahkan babi makan tahu sendiri, makan tahinya sendiri, makan rumput, urek batuang makannya, bangkainya makan, rumputnya makan, pelonya makan. Pergilah ke kampung-kampung itu, saya pilih babi. Itu dari segi bentuk, sifatnya Masya Allah. Nah, manusia kalau sering memakan itu, ini maaf cakap, maka sifatnya juga akan lari ke situ. Islam adalah agama sangat arif untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bawa kepada Ramadan. Tanggal 17 Ramadan tahun yang kedua dari hijrah, itu terjadi suatu perang namanya Perang Badar. Nabi bersabda setelah perang ini selesai, raja'na ila jihadil asghar wa nazhab ila jihadil akbar, jihadun nafs hawa. Kita baru saja kembali dari perang kecil, itunya Perang Badar, yang ratusan ribuan meninggal waktu itu, tapi bilang oleh Nabi perang kecil. Dan setelah ini kita akan berangkat ke perang besar, yaitu berperangnya seseorang melawan hawa nafsunya. Maksudnya adalah ibadah puasa. Jadi midanukumul awwalu anfusukum, medan perangmu yang paling berat itu adalah melawan dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia ini akan menjadi kacau kalau isi dunia nggak bisa berperang melawan dirinya. Jadi perang yang paling berat melawan diri, itu perang yang paling berat. Kalau melawan musuh di depan,
Is easy. Nah, itu kalau kecil orang. Sangat gampang. Kenapa? Karena musuh yang mau diperangi berada di hadapan kita. Apa senjatanya? Kita atasi. Tapi kalau sudah melawan diri sendiri, itu berbahaya. Bahkan pakai tasdid itu berbahaya. Banyak orang yang tunduk dengan diri sendiri karena tidak mampu memerangi dirinya. Bapak Ibu sekalian, saya berikan contoh yang kecil-kecil saja. Kita sudah dimodali oleh Allah dengan cara begitu karena memang penting. Barumah ingin rancak, Bapak Ken ingin berkilat. Dalam event apa saja ingin keluar sebagai pemenang. Apa saja eventnya? Apa saja? Saya tanya sama ibu salah. Ibu pi berale. Kebetulan oleh karena kesibukan sudah di ujung-ujung waktu, pas dekat maghrib baru bisa datang. Diambil nasi sendiri, fresh dinner kan begitu. Pas ngambil sambal ada 2 iri, tinggal ibu 2 potong ayam. Cie sayur, cie pao. Namanya ibu ambil? Coba jawab. Sayur diambil atau pao? Pasti paha diambil. Kalau ada yang bilang sayap itu mendustai diri sendiri itu. Dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan. Di waktu saya masih berulang tugas di Solo dulu, kan kita juga sering diundang ikut pesta. Kebetulan di Pitala. Ya sudah pulang kantor baru berangkat sehingga jam 5:30 baru tiba. Le tiba juga ya, belum nak tiba, belum anak mau balik mah. Akhirnya saya ambil piring sendiri, kemudian ambil sendiri, pas sambal 3 iri lagi. Sayur, cie, pao 2. Nah, pastilah Bapak Ibu bisa yakin itu pasti saya ngambil satu di antara yang 2, yaitu paha. Nah saya ambil, saya makan sendiri, tinggal 2 lagi, sayur cie, pao cie. Ternyata ada 2 orang ibu datang. Ustaz lita be Ustaz bantu kami. Lah ibu, cepet-cepet 2 bisko, ibu. Yang 2 itu saya lihat, yang satu sudah agak tua. Ya saya perkirakan kepala 6 lah. Dan saya lihat mulutnya, giginya sudah agak mulai kurang. Tapi kira-kira 5 atau 6 masih ada giginya lah. Yang satu lagi mungkin masih beranak 1, kan masih muda itu. Yo sesuai jawab pantun memikir balan tugurayo jarik di tanah ujung dahat. Menjadi sipek dan nantuo ialah mengalah jaumanan ragam. Disuruh aja nang gadi kau biar nasi dulu. Nah dululah mak kalian. Ya akhirnya yang muda ini ngambil nasi. Karena yang muda lebih dulu ngambil nasi, yang nyampe dekat sambal lebih dulu siapa? Yang muda. Kok 2 lagi bang? Cie sayur, cie pao. Semestinya kalau kita pergi kepada kemanusiaan, ini yang muda ini harus berpikir. Kau 2 lagi. Dan Nabi apa kok sayur dia amak itu giginya tidak ada oleh. Tapi dia masa bodoh waktu itu. Saya sudut mata saya main. Ini yang diambil saya apa? Rupanya diambilnya pao. Pas mak jatah ngambil sambal tidak ada pilihan lagi. Terpaksalah sayur kau ambil. Duduk semeja dengan saya. Waduh sedihlah waktu itu. Kami berdua yang dapat paha ya diambil nasi. Diambil paha lumayan. Tiba dia mak apa ibu. Sudah disuapnya nasi, nyocuci lah sayur. Sudah diambil nasi, nyocuci sayur. Saya kalau pucek sayur. Kau mau tabang-tabang sayur kau balik. Itu sifat kemanusiaan. Taimpi na di atas, tak kurang na di luar. Coba kalau tidak ada yang mengatur Bapak dan Ibu, maka di mana-mana akan terjadi kompetisi, akan terjadi perebutan. Tidak saja antar siapa dengan siapa, antar adik dengan kakak akan terjadi perkelahian. Terutama sekali dalam masalah membagi, masing-masing ingin dapat lebih banyak. Itu tidak kemakapai itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta khusus untuk yang namanya manusia diturunkan aturan. Binatang tidak ada aturan. Namanya Islam, namanya agama. Aturan, way of life, aturan. Binatang diatur dengan insting saja. Itu saya tidak perlu diatur, jelas berjalan dengan sendiri. Baru di
Ayo mancur. Itu kehidupannya masyarakatnya juga ada, namanya masyarakat bawah. Mereka juga ada pemimpin, bak orang bak kampungnya, juga ada pilkada dan pemilu. Cuman cara mereka saja. Dan begitu terus menerus saja dari dulu. Baca kak siapa mana yang jadi ketua. Itu saja. Tidak pernah berganti caranya seperti itu. Tidak ada real konnya, tidak ada orangnya terus. Ya itu sih. Tapi manusia tidak bisa, sehingga harus ada aturan khusus yang pas untuk manusia. Namanya agama. Nah, salah satu di antara aturan yang ada dalam agama itu namanya ibadah puasa. Benarkah ada ibadah puasa kaitannya dengan ini? Sange pana. Nah, Bapak Ibu, ujung-ujungnya tadi kan nafsu tidak terkendali itu. Banyak kadang di awak ya. Lajali orang nang kamar nasi sudah awak giginya dah ada orang. Bambi aja power tu awak. Biar tentu dia gaya tu biar nak dicucu-cucunya sayur tu. Itu saja. Nah, bagaimana kita dapat mengendalikan nafsu? Ini perlu ada ibadah puasa. Apa buktinya ibadah puasa mengendalikan nafsu itu Bapak dan Ibu? Banyak buktinya. Dari berbagai sumber kepustakaan, kita akan melihat definisi puasa itu apa. Al-imsak anil akli wasyarbi wa ghasyanin nisa'i bisyaraitin makhsusah. Puasa itu adalah menahan dari makan minum dan bercampur laki perempuan dengan syarat tertentu. Apapun kitabnya, definisinya tetap mengacu ke sini. Menahan makan minum dan seks. Ini namanya adalah, ya, kalau Sigmund Freud mengatakan ini adalah nafsu utama makhluk hidup. Kita diamanahkan hidup oleh Allah untuk yang dua ini. Patah tumbuh dalam berganti kehidupan, sehingga untuk yang dua ini kita tidak perlu belajar. Manusia baru lahir, binatang baru lahir, dia langsung bisa makan, tidak perlu diajar. Begitu juga untuk berketurunan, apabila masanya sudah datang, nyolah pandai surang saya, tidak perlu belajar. Makanya orang sekolah yang tidak sekolah beranak juga semuanya. Bahkan kadang orang tidak sekolah lebih banyak anaknya daripada orang sekolah. Karena tidak perlu belajar untuk yang satu itu. Cuman bagaimana cara untuk merealisasikannya? Tidak bisa seperti binatang. Kalau binatang insting saja, seperti ya kambing ataupun sapi, Allah memasangkan caranya lewat hidung, lewat penciuman, tak lebih tak kurang, lewat penciuman. Makanya binatang itu penciumnya tajam dari kita. Dia tahu bahwa di depannya lawan jenis lewat penciumannya. Kabar kepada kita bagi yang belum tahu, kita kan tahu namanya apa itu Pak Mal? Kupu-kupu. Kupu-kupu di musim kawin itu bisa mencium lawan jenisnya jarak 4 kilo. Coba bayangkan. Jadi kalau kupu-kupu betinanya ada di Bukit Surungan, yang sudah musim kawinnya datang, bejantannya ada di kupu kerabi, itu tak bau nyoba. Kalau apa para jarak angkut tak bau. Nah, itu Allah lebihkan, dia kenal yang ngatur hidupnya itu. Nah, manusia tidak lewat penciuman, tapi lewat mata. Oleh karena lewat mata harus ada yang mau dilihat, namanya aurat. Apabila aurat itu dilihat, muncul keinginan untuk berketurunan. Makanya turun aturan. Apa kata aturan? Jangan lihat dan jangan diperlihatkan sebelum ada SIM. Apa itu SIM? Surat izin melihat atau surat izin memperlihatkan. Jadi kalau SIM sudah ada, boleh melihat, boleh memperlihatkan. Itu namanya agama. Artinya apa? Ada pengendalian nafsu. Puasa melatih kita mengendalikan nafsu. Puncak mengendalikan nafsu itu dimulai dari mana? Startnya dari mana? Dari makan dan dari seks. Orang kalau nanduo kolah selesai, beres, mantap cara makannya, cara makan manusia, cara berketurunannya, cara keturunan manusia. Untuk yang lain-lain sudah gampang saja. Memperoleh jabatan sudah gampang, memperoleh kekayaan sudah gampang. Kalau nanduo kolah teratur. Tapi kalau cara makan tidak teratur, lebih tidak teratur yang lain. Makanya ada istilahnya, ada abul akli, adab makan. Sederhana tapi menentukan. Makanya di Minang itu namanya makan baradai. Kan seperti itu. Lah tercucua ialah terletak nasi mengecek silang pangka tertuju kepada sekajiale. Kan tak boleh dicotok salah seorang. Ada dipersilakan dulu. Lebih berjilek-jilek daripada mengunyahnya. Namanya makan beradat. Kenapa? Karena dari makan itu dibangun sebuah kepribadian, sebuah akhlak. Makanya kita sebagai orang tua, kita wanti-wanti terhadap anak kita makan. Bang kau banyak anak tidak terhati ini, sebab makan sampai tagak.
Kita sebagai orang tua juga tidak proaktif terhadap itu. Hari ini kan sudah mulai ada pesta-pesta makannya sambil tangga. Tidak ada meja, tidak ada kursi. Diambil makan sambil berdiri. Seketika dia sambil lari makan. Kalau tidak diawasi. Padahal makan itu sederhana, tapi di sana dibangun akhlak dan kepribadian setelah itu. Bapak dan Ibu, menurut Islam, kita makan, pantat kita harus di lantai. Coba nanti buka Google awak tiba di rumah, filosofis makan bersela, makan bersimpu. Ternyata Ibu, kalau kita makan, pantat kita di lantai, otak kita jadi normal. Islam jauh tinjauannya. Makanya di Minangkabau nenek mama beretong sudah makan. Artinya sambil duduk. Jadi kalau kita punya pikiran, kalau kita punya pandangan, kita keluarkan pikiran pandangan sambil duduk. Itu akan beda jika sambil berdiri. Kalau sambil berdiri, itulah diantaranya Bapak dan Ibu. Makanya musyawarah nenek mama, tokoh masyarakat di Minangkabau, di Mas Haji ataupun di Surau. Kenapa? Pasti duduk berselo. Konya musyawarah duduk di kursi. Kalau musyawarah duduk di kursi, tidak kunjung selesai musyawarah, kursi kau mengecek leh. Tiba kursi dia. Anda menangang namanya, kayak kursi otang je. Tapi kalau sambil duduk, santai. Apalagi sudah makan. Awalnya lalape. Demikian halusnya ajaran agama kita. Anak-anak kita wajib kita atur dan kita pola bagaimana makannya punya tarati atau adabul akli, adab makan. Nah Bapak Ibu sekalian, bukankah yang paling nomor satu diatur dalam berpuasa itu makan? Bagaimana kita menahan makan? Maka berbukalah menurut cara yang benar, bersahurlah menurut cara yang benar. Insya Allah itu akan membuahkan sebuah akhlak dan kepribadian yang baik sebagai modal untuk menghadapi kehidupan. Bapak Ibu hadirin sebagian, jalan-jalan ke Kota Panjang, tiba di situ hari pagi. Malam kini tidak boleh warna panjang. Insya Allah kita sambung besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.